Halo semua, pada video kali ini akan dibahas mengenai keuntungan memiliki blog, itu apa saja, kemudian nanti akan dipaparkan di video ini. Maka dari itu silakan teman-teman tetap stay ya di channel Andre Andika. Oke, nah beberapa waktu yang lalu Andre Andika posting ya di grup penulis freelance Indonesia tentang berbagai keuntungan memiliki blog. Nah, ini dia, tak bacain aja. Keuntungan memiliki blog itu apa saja? Maaf ya, ini ada beberapa tipe kecil soalnya tadi keburu-buru. Nah, keuntungannya itu yang pertama adalah membuat brand lebih terkenal. Nah, ini ya, membuat brand lebih terkenal. Jadi kalau teman-teman memiliki blog ya, itu brandnya bakalan lebih dikenal. Misalnya mengenai sepeda motor gitu di Jogja, di Jakarta, di Solo atau di mana. Itu kalau ada orang yang mengetikkan di Google gitu misalnya. Ini ya, sepeda motor Jogja misalnya. Ini ya. Nah, maka asosiasinya itu adalah ini OLX, kemudian ini dealernya. Nah, di sini ada Tokopedia. Nah, di sini ada motor bekas oke. Nah, ini menarik ya yang di motor bekas oke ini karena website. Jadi website atau dia menerangkan bahwa dia punya motor jualan nih. Nah, ini bisa. Ini adalah salah satu cara SEO yang digunakan untuk menjual barang gitu ya. SEO penjualan. Coba kita cek yang di Tokopedia ini. Yang di Tokopedia ini ya seperti ini. Ini dijual di Jogja nih, plat Jakarta dan sebagainya. Ya gitu. Jadi brand terasosiasi dengan merek atau jualannya. Jadi kalau misalnya jualannya motor ya seperti itu. Nah, kalau jualannya teman-teman apa yang ingin dijual? Misalnya belut goreng, bisa. Misalnya lagi mobil gitu. Langsung merek tertentu misalnya Toyota. Bisa juga ya. Kayak gitu. Misalnya di Solo. Nah, misalnya coba kita. Nah, ini ya, di sini sudah banyak yang iklan ya. Karena apa? Karena banyak orang yang mengetikkan supaya diklik di iklan ini, kemudian database-nya bisa masuk. Database yang masuk akan di follow up oleh marketing atau tim, supaya orang yang punya minat untuk beli itu bisa beli di tempat dia. Nah, ini misalnya di iklan nomor 1 ini, dealer Toyota Surakarta. Iklan nomor 2 ada Toyota Solo. Nah, ini ada toyotasolo.id, kayak gitu ya. Nah, ini adalah langkah-langkah keuntungan memiliki blog itu jika dia bisa meranking di halaman pertama, maka kemungkinan akan ada pembelian seperti itu ya. Brandnya lebih terkenal. Oh, kalau mau beli mobil Toyota di Solo, itu ya dealernya ini, dealer Toyota Surakarta, Toyota Solo ID, Toyota Solo.id, .co.id tadi, kemudian apalagi ini, info toyotasolo.net, OLX, dealer Toyota Solo, Toyota Solo baru, dan sebagainya ya. Nah itu, apakah posisi ini bisa saling bertukar? Ya tentu bisa ya teman-teman ya. Tergantung dari seberapa tangguh website tersebut, blog tersebut. Nah, misalnya ini dibuka ya. Coba kita buka ini. Toyota Solo Center. Nah,
Nah, ini ya. Di sini ada keterangannya ya. Jadi Toyota ini seperti ini. Nah, jadi inilah keuntungannya. Jadi dengan memiliki blog bisa untuk membranding ya. Terus yang kedua bisa untuk mempromosikan jualan, yaitu tadi karena eh, semakin banyak yang diposting atau ini tadi ya misalnya ini ya, cara membeli mobil Toyota di Solo. Atau kita ganti kota lah, di Magelang misalnya. Atau ini terlalu sempit, di Jawa Tengah. Nah, ini. Nah, ini ya, ini iklan semua teman-teman. Ada iklan. Ini padahal cara ya. Artinya apa? Artinya orang yang ingin membeli itu pasti kemungkinan besar akan menggunakan kata keyword ini. Karena dia belum berpengalaman membeli mobil ya. Nah, makanya ini iklannya banyak banget nih, laris banget nih. Bahkan dari Jogja pun masuk ya, dealer Toyota Nasboko Jogja. Dia masuk di keyword Jawa Tengah. Nah, ini mahal banget nih kalau bisa di halaman pertama. Nah, ini ya, coba kita cek salah satu artikel mungkin yang nah ini mungkin ya Kompas. Nah, ini Kompas, coba kita cek. Nah, kalau dilihat teman-teman, di artikel ini itu Kompas ini nggak menjual ya, sama sekali nggak menjual secara langsung, ayo beli ini, enggak. Tapi dia menginfokan. Nah, ternyata dari informasi ini bisa bisa ada penjualan, ada pembelian seperti itu. Tergantung. Nah, ini yang makanya OLX iklan di sini nih. Oh, OLX Auto nih supaya mereka beli. Jadi kayak gitu. Nah, teman-teman kalau pengen misalnya teman-teman adalah sales mobil ya, Toyota, bisa nih buat blog. Kenapa blog? Karena kalau website ya bisa aja website blog ya, seperti Kompas ini. Kompas ini adalah website berita seperti itu. Nah, kalau blog itu lebih sederhana. Namun punya dampak yang mungkin bisa dibilang 100 sampai 90% bisa head to head dengan Kompas. Misalnya kalau di Amerika ada yang namanya Politico. Politico itu dulu adalah sebuah blog. Sekarang itu adalah menjadi media mainstream politik di Amerika. Seperti itu, teman-teman. Jadi berawal dari blog, jadi tergantung budget ya, tergantung budget dan tergantung siapa yang bikin blog. Karena di sini kemampuan on page sangat pengaruh. Selain itu off page juga sangat pengaruh. Tapi off page itu kedua setelah on page bagus. Kalau off page-nya bagus tapi on page-nya jelek, nanti dia akan dilibas ya oleh mesin pencari karena spam. Seperti itu. Jadi bisa digunakan untuk jualan. Nah, keuntungan yang ketiga bisa untuk memperluas market. Artinya seperti tadi yang ada di mobil, cara membeli mobil Toyota Nasmoko di Jateng, tadi pun yang Jogja masuk ya. Nah, ini Jogja masuk. Karena dia pengen beli nih, pengen memperluas marketnya. Seperti itu. Nah, terus yang keempat, punya peluang besar untuk mendapatkan pembeli. Kayak gitu. Dengan membuat blog, keuntungan membuat blog, maka peluangnya akan banyak akan dapat dibeli. Bahkan pada suatu kasus, misalnya teman-teman punya produk lokal, misalnya kerajinan kursi Jepara. Nah, ini adalah kerajinan kursi. Misalnya
ketika misalnya ini ya dibuka oleh orang, misalnya ini sonora.id dibuka oleh dari Amerika, maka dia akan ditranslate ya. Eh, ini dengan ketentuan khusus ya teman-teman, dalam bahasa Amerika. Dan mungkin dari sini orang bakalan beli kayak gitu. Beli furniture yang ada di Indonesia dibawa ke luar negeri, dikirim ke luar negeri. Itu untuk memperluas market tadi. Nah, ini ada tambahan menarik dari akun Facebook Amin KHZ. Mempermudah pembeli untuk mencari produk, ya benar banget, mempermudah. Saya pernah ya, misalnya kita coba cari tempat jimpitan kayu. Nah, ini ya, ini tempat jimpitan kayu teman-teman. Orang yang bingung pasti nyari di sini. Nah, kayak ini nih. Banyak. Di sini ada Solo Post. Ini kan postingan ya, artikel ya, bisa dikategorikan juga sebagai web blog, kayak gitu, website blog. Jadi bisa. Benar banget ini ya, mempermudah pembeli. Nah, terus memiliki brand bisa bekerjasama dengan pemilik brand ya. Sama ya, hampir mirip. Terus menuangkan ide dalam tulisan di blog. Nah ini, iya, bagi blogger ini, misalnya teman-teman punya kepandaian menulis tapi nggak punya media, bisa buat blog. Buat blog itu gratis ya teman-teman kalau pakai Blogspot. Pakai Blogspot itu gratis, pakai WordPress juga gratis. Ada banyak platform lainnya yang gratis. Bisa juga berbayar, kayak gitu ya. Kalau pengen pakai hosting sendiri dan sebagainya macam. Jadi tergantung ya. Tapi gratis pun bisa dan bisa mendatangkan uang. Kayak gitu. Mendatangkan cuan dari konten. Nah, ini benar banget ya teman-teman ya. Dengan memiliki blog itu bisa untuk mendatangkan cuan. Misalnya tadi teman-teman punya blog tentang cara membeli emas. Di situ teman-teman bisa iklankan. Kalau artikel itu bisa muncul di halaman pertama Google, teman-teman bisa mintakan sponsor ke toko-toko emas terdekat atau toko-toko emas yang ini menaikkan penjualan emasnya dengan menaruh link di situ. Istilahnya content placement ya. Kemudian bisa review juga, misalnya review mobil keluaran terbaru dan sebagainya. Setidaknya ada 7 keuntungan memiliki blog. Nah, kalau teman-teman pengen membuat blog, namun tidak pengen memiliki blog, namun tidak punya waktu, teman-teman bisa menggunakan jasa pembuatan blog ya. Langsung saja ketikkan di Google misalnya jasa pembuatan blog. Nah, di sini ada jasa buat blog harga murah dan berkualitas. Teman-teman bisa pakai ini ya, blogger Firaun ini ya. Ini dari tahun 2002 dan dia sudah 2022 muncul di halaman pertama. Paketnya lengkap sekali, mulai dari harga Rp50.000, Rp60.000, sampai dengan Rp149.000, Rp485.000, kemudian berapa lagi nih? Rp600.000, ya cukup terjangkau ya. Nggak tahu ini keuntungannya dari mana kok bisa murah banget. Ya, tapi ini cukup lumayan ya, karena banyak yang sudah menggunakannya. Bisa dilihat dari komentarnya, ini banyak sekali. Banyak sekali ya. Jadi ini sudah cukup. Ini ada pertanyaan, langsung dijawab ya. Terbaru 4 April 2022. Nah, teman-teman bisa pakai ini. Kalau hanya untuk belajar ya bolehlah yang 50.000. Tapi kalau untuk agak serius ya tentu ada harga, ada ini ya. Ada harga, ada rupa. Jangan pakai yang 50.000 gitu. Ya, tapi terserah teman-teman ya, bisa nanti sambil belajar. Sepertinya itu dulu video tentang keuntungan mempunyai blog ini. Jangan lupa teman-teman komentar ya kalau ada pertanyaan di sini. Subscribe juga channel Andre Andika
Kemudian kalau ada hal yang ingin didiskusikan boleh komentar. Like dan juga bagikan video ini jika teman-teman suka. Kayaknya itu dulu video kali ini. Semoga video tentang daftar keuntungan memiliki blog ini bisa membuat bisa memberikan insight positif buat teman-teman yang nonton sampai selesai. Oke, itu dulu video kali ini. Sampai jumpa pada video berikutnya di channel Andre Andika.